Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini pembahasannya soal spare part nih. Menarik ya, menarik banget karena spare part merupakan pendukung nih, bukan sekedar pendukung ya, lebih dari pendukung. Jadi kalau lo punya unit itu kan kudu spare part melengkapi kan ini unit dipakai masalahnya, bisa mengalami kehausan atau juga pengen di upgrade atau pengen dicakepin, kasih aksesoris atau hal-hal lain semacam itu. Tapi yang gua angkat bukan masalah itu. Isu yang pengen gua angkat ini adalah NOS. Bener, sesuai thumbnailnya. NOS itu apa sih kawan-kawan? Ini bukannya NOS yang buat mobil balap kenceng-kencengan itu loh, yang nitro oxide apa ya? Nitro oxide system. Yang kayak gitulah pokoknya dah. Yang kalau ditekan tombol merahnya langsung gitu. Bukan itu. Ini NOS-nya new old stock. Nah, ini menarik nih karena buat teman-teman yang beli nih, itu kadang-kadang dikirimin nih, dia ngeliat di iklan NOS, ya kan? Begitu sampai barangnya nggak ori. Nah, mungkin teman-teman ya disepakatin kali ya bahwa NOS itu apa dulu gitu. Kalau seumpama NOS itu new old stock, ya kan, nih kayak gini nih. Ini kebetulan gue lagi di tokonya anak gue nih, ya kan. Jadi gue numpang layar, ya kan. Nah, ini contoh new old stock. Kalau pemahamannya seperti yang teman-teman kira ya, new old stock ini barang lama, ya kan, tapi masih baru. Apa itu, ya kan? Stiker masih ada, kotaknya buluk, ya kan? Harga lamanya, kode harga lamanya juga masih ada tuh. Cuma udah dikasih harga baru nih sama anak gue. Nih, kita buka ya. Cek. Darah, ini headlamp PBB. Dan ini nggak ori, tapi ini barang NOS. Lama, barang lama tuh. Makanya kata-kata NOS teman-teman perlu sepakatin gitu. NOS itu barang-barang lama yang masih dalam kardus, walaupun nggak mesti dalam kardus juga. Ada kayak mungkin kayak gini seumpama nih, kayak beginian. Ada yang NOS-nya dia nggak dikardus-kardusin, jadi dia udah keburai lah, udah kebuka gitu. Nah itu tetap kita masih bilang itu NOS. Jadi NOS-nya itu adalah barang-barang lama, ya kan, dalam kondisi baru, orisinil. Nah itu tambahin kata-kata orisinil baru. Atau teman-teman kan selera ya, kadang-kadang ada pedagang yang bilang menurut gua begitu gitu, dia kekeh gitu, enggak ini NOS gini ya udah. Yang penting pembeli kudu ngerti nih, kudu tahu NOS. Boleh dong minta fotonya, foto lengkap dong. Kalau gue biasanya ya mungkin ada beberapa penjual yang atau pedagang yang mungkin gedek kali sama pembeli-pembeli kayak gini gitu ya. Apalagi kalau udah minta foto atau minta gambar, at the end lo nggak jadi transaksi. Tapi menurut gue sah-sah aja. Karena apa? Namanya juga jualan online, ya lo harus melihat barang dong gitu. Kecuali kalau si pihak pedagang atau penjual dia udah ngasih gambar detail tuh, udah ngasih tampak depan, tampak belakang, lengkap lah, udah ngasih gambar lengkap. Lo terlalu banyak nanya, menurut gua lo pembeli yang rewel. Tapi kalau penjualnya cuma ngasih gambar satu, sumpah ngasih gambar ini boring gini nih, ngasih gambar depannya doang, tampak depan, cek dijual, tutup silinder head, tutup boring, Vespa, Excel, harga sekian gini. Lo layak minta foto baliknya dong, ya kan? Minta foto tempat gusinya dong, karena lo mau ngeliat kan
dratnya gitu. Lu boleh nanya, boleh tanya gitu. Kisi-kisinya kan lu nggak usah tanya lagi karena kan di foto udah tercantum gitu. Nah kalau ketemu sama pedagang yang nggak mau melayani, kalau saran gue, lu skip aja. Itu penjualan atau pedagang itu dia udah terlalu sohor, udah terlalu banyak duitnya, jadi dia lu suka lu beli gitu. Di dunia persilatan Vespa ini masih banyak pedagang atau penjual yang ramah gitu. Jadi lo cari yang itu, cari yang informatif. Jangan sampai lo paksa beli karena melihat dia mungkin wah lo udah banyak nih dia ininya nih, barangnya banyak apa segala macam, terus lo beli aja ternyata pas sampai lo mengecewakan. Tapi biasanya pedagang yang sepede itu, yang seyakin itu biasanya barangnya memang bagus, harus diakuin aja. Dan dia udah saking banyaknya mungkin ya, gak bisa nyalain juga. Mungkin dia saking banyaknya jadi udah gak melayani pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dianggapnya ya itu udah ada gambarnya gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya, ya udah lo gak usah tanya lagi, lo suka lo beli gitu. Tapi buat temen-temen, namanya lo mau beli online, itu lo kudu tanya, kudu puasin nih hasrat lo. Dan buat pedagang, seumpama ditanya terus at the end tidak terjadi transaksi, santai sajalah, nggak usah ngeresu lo atau jadi gerdengan. Oh udah nanya-nanya banyak nggak jadi. Itu hak pembeli sih menurut gue ya untuk mempertanyakan itu gitu. Kecuali lu udah ngasih gambar lengkap gitu, lu bolehlah kesel gitu, tapi please sabar aja. Calon pembeli lo yang gagal bisa jadi calon pembeli besar lo di kemudian hari. Percaya sama gua, bisa jadi dia hari itu tuh dia menguji kesabaran lo, tapi bisa jadi minggu depan, bulan depan dia jadi pembawa cuan besar buat lo. Gimana menyikapinya aja gitu. Jadi santai aja. Buat teman-teman juga pokoknya teliti banget, karena apa? Harga spare part Vespa nih sekarang, baik spare part fast moving itu kayak kanvas apa segala macam kayak gitu lah ya. Cuman kan itu banyak, kadang-kadang karena itu di dalam orang kadang-kadang pakai yang biasa aja gitu, pakai yang nggak terlalu mahal, pakai merek-merek yang brand-brand yang lebih murah. Bisa lah, itu kelebihan main Vespa emang gitu. Lo tinggal ngukur aja. Untuk sekedar kanvas kupling aja lo bisa ada beberapa pilihan harga gitu kan. Balik lagi ke masalah nos lagi tadi ya. Nah kayak tadi yang gue bilang, ini kayak gini nos. Nah kayak gini, ini nos nih men, tapi ini kagak ori. Warnanya sama kayak ori, bentuknya sama, cuman dia nggak ada marking. Ini baru tahap nggak ada marking loh, nggak ada tanda maksudnya, nggak ada logo siemnya, nggak ada part numbernya, ya kan? Ini tapi nos, ini lama nih, ini lama, apalagi udah model buluk begini. Jangan terpukau sama bentuk, maksudnya bentukan, wah dia udah lama, udah buluk. Terus ada juga ada stiker dan motor birunya. Teman-teman, zaman dulu juga repro udah banyak gitu. Dan motor biru pun zaman dulu sudah direpro. Dan teman-teman ngebayangin nggak? Itu dan motor biru ya, itu direpro, stempelnya aja direpro, gampang banget kan. Terus itu disimpan barang itu bertahun-tahun, ya kan? Dan baru ketemunya nih sekarang nih. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah pembuat, pembeli dalam hal ini tokonya, ya kan? Sama giliran kita nih yang beli nih, atau kita yang beli kita kagak tahu dah tuh, karena mungkin kokoh-kokohnya udah meninggal, turunannya doang nih. Nah kita deh dengan pemahaman yang minim kita bilang, wih dan motor biru, padahal bisa jadi itu reproan. Makanya buat orang-orang pemain-pemain yang lama yang udah tahu bahwasanya dan motor biru juga dulu di repro, ada repronya, dan motor biru bangga-banggain gitu. Ya kalau lo nemu yang dan motor biru yang orisinil, ya itu layak, worth it sih, karena itu kan emang spare part lama kan. Buat motor-motor yang keluaran dan motor itu kan
dan motor itu sebelum logo yang sekarang tuh yang gambarnya adik gua yang mana ya? Ya adalah, dan motor yang sekarang kan logonya kayak gini nih. Nih logonya kayak gini nih logonya. Nih kayak gini lah ya logonya. Sebelum logonya kayak gitu kan dan motor biru gitu. Tapi ya itu dia. Lebih teliti aja gitu. Bener nggak itu barangnya? Jangan sampai kasus kayak gini nih. Ininya nos, dalamnya nos-nosan gitu. Jadi nos itu menurut gue ya, kalau teman-teman punya pendapat lain, tulis aja di kolom komentar, karena di setiap video yang gue buat, gue selalu menegaskan bahwasanya gue nggak pengen sok tahu, gue nggak pengen lebih tahu dari teman-teman gitu. Nah kayak ini terus apa nih bang? Dia nos tapi bukan orisinil. Ya ini lokal lama aja. Ini reproan ini. Cuman repronya mirip tuh, tapi dia nggak ada marking. Nah ini baru nih yang culun. Ini lokal gitu. Ini lokal, parah banget gitu. Nih ya lokal. Beda ininya. Nah ini kan lokal kan kecebur kalau beli gini. Biasanya sih teman-teman ngandelin, bang gue beli ada markingnya. Nah itu dia tuh marking atau tanda. Biasanya kayak ini lokal ya, biasanya marking. Tapi lokal juga tuh udah ada markingnya, segampang itu. Ini di sini, bang di belakang ada markingnya. Ini juga ada markingnya. Lo mau ngomong apa? Ini lokal loh, lokal marking. Kan biasanya gini, yang diributin itu, wah nggak ada markingnya, nggak ori. Nah sekarang kalau ada markingnya, terus ternyata nggak ori, itu kan yang bikin runyem gitu. Yang membuat kita bisa ngebedain ini ori, ini enggak, itu apa? Karena kita umumnya ya pernah megang, pernah lihat, pernah tahu, oh wujud orinya tuh kayak begitu, oh wujud aslinya tuh kayak begitu, gitu. Jadi kita langsung tahu. Kalau pakai bahasa gue jadi balik lagi ke auranya nggak dapet gitu, kayak gue mistis aja gitu. Oh auranya nggak dapet, padahal sih bukan masalah auranya. Gue pernah ngeliat yang asli wujudnya nggak sama kayak begitu, gitu. Kasarnya atau apanya gitu, itu nggak mirip kayak begitu. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, itu pernah tertulis atau sering tertulis bang, ori SIP. Itu kalau ori SIP itu nggak ori men, itu kagak ori. SIP itu ya kita bilangnya pabrikan ya, dia tuh bikin ya kan ngerepro, kalau bahasa ininya ngerepro part-part atau perintilan Vespa direpro sama dia, cuman presisi gitu. Jadi itu bukan ori gitu. Makanya bilang aja nih pedagang-pedagang kalau emang itu partnya SIP, sumpama grip SIP, udah gitu, gak usah grip ori SIP gitu. Terkecuali sekarang ada SIP yang repro ya, karena gue lihat juga sekarang SIP aja di repro gitu. Ada tuh, gue ngeliat umumnya nih yang gue lihat itu di standar, gue pernah lihat tuh standar samping, karena SIP ngeluarin tuh. Nah itu boleh lo bilang gitu. SIP. Kalau sekarang malah ada bahasanya lagi teman-teman, mirror tuh repro mirror. Pokoknya bahasanya mau dikulik deh. Pokoknya teman-teman kudu tahu itu ori. Nah tapi cuman kalau ori SIP itu nggak ori gitu. SIP itu dia ya anggaplah company atau pabrikan atau perusahaan khusus untuk bikin spare part Vespa gitu. Nah dia bikin ngerepro gitu, bikin miripin gitu. Jadi dia bukannya orisinil, itu udah repro. Bang yang orisinil jadi gimana? Jadi yang orisinil itu barang-barang yang lama nih ya, yang memang dikeluarkan buat Vespa itu pada masanya, pada tahunnya, dan itu tersimpan rapi di dealer atau di toko, kemudian dijual gitu. Biasanya ada part, ada marking, ada part kodenya gitu. Nah SIP juga dibikin mirip, tapi kalau dia keluarin SIP sebenarnya dia udah bagus dibilang ada SIP-nya, ketimbang ini dicopotin di brandel terus lo bilang orisinil, karena mirip.
RMS juga nggak ori. Jadi RMS, SIP dan yang lain-lain yang teman-teman mungkin udah tahu lah ya, itu bukannya orisinil, itu dibikin. Bang, kalau model-model Polini, Malossi, apa lagi gitu, apalagi ya, ini Seher Macelli, gitulah kayak gitu ya, itu part racing. Jadi part-part yang racingan, yang cihuy lah, yang high class apa high quality kayak gitulah. Menurut gua sih itu gitu. Jadi kalau orinya itu mengacunya ke manufacture, standar pabrikannya, keluar dari pabrikannya gitu. Jadi teman-teman lebih hati-hati lagi dalam membeli spare part. Banyak banget istilah-istilahnya, ya kan? Ada yang KW, ada juga istilah bongkaran. Nah, kalau bongkaran, ini speedo nanti kita bahas di lain episode ya, itu tersendiri karena tempatnya agak jauh, gue simpen di tempat tersendiri untuk speedo gitu ya. Ada speedo istilah bongkaran. Bongkaran itu artinya speedo kalian, memang kalau nggak ada contoh buat dipegang nggak nyaman ya. Jadi speedonya itu udah dibongkar teman-teman. Dibongkar itu bisa jadi dia dibenerin mesinnya karena sudah macet nggak bergerak ya. Bisa jadi kacanya yang pecah karena biasanya kaca-kaca Vespa itu karena terjemur, terpakai dan segala macam itu udah pecah 1000, akhirnya diganti biar mulus. Karena kalau seperti yang sering gua obrolkan, kalau dia catnya udah restorasi mulus, kacanya retak 1000 kayaknya kurang match ya gitu. Jadi mungkin diganti gitu. Jarumnya mungkin suka ada yang hilang, jadi diganti jarum kayak gitu. Itu dibongkar. Terus terkeluarlah istilah speedo bongkaran gitu. Nah, speedo bongkaran ada lagi nih, yang lainnya lagi. Gue juga baru dapat, terus terang aja, speedo generik. Speedometer generik, kalau menurut gue dan dari yang gue dapet dan yang gue amatin gitu ya, itu dia udah ada penggantiannya. Seumpama nggak sekedar di nikah, itu biasanya layarnya tuh tempat yang ada angka-angkanya mungkin itu udah ganti. Jadi cangkangnya doang nih, cangkangnya orisinil, mesinnya orisinil, segala macam layar segala macamnya udah diganti baru gitu. Dan untuk membongkar speedometer ini nggak gampang ya teman-teman. Teman-teman mungkin bisa ngebongkarnya, tapi biasanya masangnya yang nggak susah, khususnya masangnya di ringnya gitu. Itu perlu kalian, perlu telaten gitu. Nah, kayaknya itu aja teman-teman. Barangkali ada yang pengen ditanyain lagi, boleh. Oh iya, kayak spare part kayak Vigano gitu. Jadi ini ori copotan motor gitu. Tapi kalau teman-teman beruntung, teman-teman bisa dapat part Vigano masih ada stikernya ya, masih ada stikernya atau ada bungkusnya. Itu baru NOS, walaupun itu bukannya part Vespa ya, ini aksesoris. Vigano kan aksesoris, itu tetap itu barang NOS namanya gitu. Tapi beda lagi kalau yang kayak begini-begini. Ini juga Vigano, ada Vigano tapi sudah repro baru biasanya akan lebih mudah terlihat karena kan masih baru ya. Yang agak akan susah itu seandainya repro lawas, karena mungkin dia sudah tersimpan lama, udah, kalau bahasa gue sih diperem, diimbuh, udah lama dikeluarin lagi ya kan, baru dijual dengan kata-kata NOS. Intinya teman-teman berhati-hati membeli spare part Vespa karena harganya sekarang bukan udah lagi ya, sangat lumayan mahal gitu ya. Bahkan bisa-bisa dalam membangun sebuah unit Vespa, harga spare part sama perintilannya bisa jadi lebih mahal dari harga unitnya. Dari gue itu aja video singkat gue ini, mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang lagi berburu atau mencari spare part atau aksesoris Vespa
yang banyak beredar tertulis itu NOS atau ori. Jangan ragu teman-teman buat nanya ke kawan-kawan yang ngerti, ketimbang udah beli mahal-mahal terus kejeblos, sayang duitnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Yang suka tayangan ini kasih tombol jempolnya, yang belum subscribe buruan subscribe, tombol loncengnya jangan gajah lupa, dijegukin aja. Gua Iman Vigano, Rasti Garasi, ciao.